Polisi, bukan pemanggilan. Rizik itu takut ditangkap sehingga datang ke Polda Metro Jakarta. Kompas TV melansir, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan bahwa kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizik Syihab ke Polda bukan dalam rangka memenuhi panggilan. Namun, Yusri menyebut bahwa Rizik Syihab takut dan menyerah sehingga datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020, hari ini. Panggilan kepada Rizik sendiri telah dilayangkan pada tanggal 1 dan tanggal 7 Desember tahun 2020. Tetapi Rizik tidak memenuhi kedua panggilan tersebut. Dia menyerah, dia takut, karena takut dia menyerah. Bukan pemanggilannya, ujar Yusri. Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020, dikutip dari kompas.com. Jadi Rizik itu takut ditangkap sehingga dia menyerah dan datang ke Polda Metro Jaya, sambung Yusri. Saat ini Rizik sedang menjalani pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Sebelum diperiksa, ia sempat menjalani swab antigen dan mendapatkan hasil negatif. Swab antigen sendiri dilaksanakan oleh tim kesehatan kepolisian. Yusri menjelaskan bahwa usai menjalani tes swab antigen, Rizik diberikan surat perintah penangkapan oleh polisi. Kemudian, proses pemeriksaan atasnya dilakukan. Ia swab antigen kemudian kita berikan surat perintah penangkapan. Kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka ya, jelasnya. Terkait penahanan, Yusri menjelaskan bahwa masih harus menunggu hasil pemeriksaan. Pasalnya, hal tersebut merupakan kewenangan penyidik sehingga harus melihat alasan objektif dan subjektif yang ada. Menunggu hasil pemeriksaan, soal penahanan nanti itu kewenangan penyidik dengan melihat alasan secara objektif dan subjektif hasil pemeriksaan, yang penting dia menyerah, jelasnya. Sementara, untuk 5 tersangka lain yang tak hadir hari ini, pihak polisi memberikan pilihan untuk menyerahkan diri atau ditangkap oleh polisi. 5 tersangka itu kita kasih 2 opsi. Pertama menyerahkan diri sama dengan MRS atau opsi kedua kami tangkap, tutupnya. Adapun, Rizik tiba di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi, sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat. Rizik menyatakan pihaknya akan mengikuti pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Rizik ketika tiba di Polda Metro Jaya, Sabtu. Ia kemudian menyatakan bahwa selama ini dirinya selalu berada di kediaman miliknya dan tak pernah pergi kemana-mana. Rizik mengaku hanya pernah pergi ke Petamburan yang merupakan lokasi markas FPI, serta ke kediaman anak dan cucunya di Sentul. Saya selalu ada di pesantren Algokultural Markas Syariat, saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan. Saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu, ujar Rizik Sabtu. Sebelumnya, Rizik sempat menyatakan akan hadir ke Polda Metro Jaya melalui video yang diunggah di akun YouTube Front TV, Sabtu dini hari. Insya Allah, besok, hari ini, Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020, di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, kata Rizik. Dalam video itu, Rizik juga menegaskan bahwa selama ini ia tidak menghindar ataupun lari dari polisi. Rizik belum pernah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 1 maupun 7 Desember lalu terkait kasus kerumunan di Petamburan pada tanggal 14 November tahun 2020. Dalam video tersebut, Rizik mengaku tak hadir karena alasan kesehatan. Namun, Rizik merasa ia tidak mangkir karena sudah mengirimkan pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab beserta 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri. Disangkakan pasal 160 dan 216 KUHP. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Kamis, tanggal 10 Desember tahun 2020. Selain Rizik, 5 orang lainnya yang ditetapkan jadi tersangka, yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik berinisial HU, Sekretaris Panitia berinisial A,
dan penanggung jawab bidang keamanan, MES. Kemudian, penanggung jawab acara, SL, dan kepala seksi acara, HI. 6 orang ini kami tingkatkan dari saksi sebagai tersangka, kata Yusri.